Sebagai seorang pengusaha dalam bentuk apapun itu, tentu ada beberapa hal yang harus kita hindarin. Yang pertama, kecurangan karyawan. Kedua, profit tipis. Yang ketiga itu sering sekali kita dikomplain sama customer. Yang keempat, operasional dan pengelolaan yang ribet dan juga lelet. Oleh karena itu, kami dari tim Mulia Jaya Abadi selalu berinovasi dan menghadirkan laundry dengan sistem yang lebih memudahkan dan lebih efisien untuk owner dan juga untuk customer-nya. Kembali lagi dengan saya, Andrew Fatoni di Mulia Jaya Abadi YouTube channel. Video kali ini sangat spesial karena saya akan menjelaskan sekaligus memperkenalkan secara detail mengenai sistem laundry terbaru kita yang baru saja kita launching, yaitu dengan laundry menggunakan sistem aplikasi. Sedikit saya jelaskan apa sih laundry aplikasi itu dan bagaimana cara kerjanya. Kira-kira apa saja keunggulannya jika dibandingkan dengan sistem laundry yang sudah ada. Di dalam sistem laundry aplikasi ini, kita sudah tidak menggunakan koin maupun menggunakan kartu untuk pengoperasian si mesinnya, tapi langsung dikontrol oleh kasir melalui aplikasi yang telah kita sediakan. Dan juga aplikasi itu sudah terkonek dengan handphone owner. Jadi handphone kasir sama handphone owner itu udah connect. Jadi kita sebagai owner laundry, kita bisa ngecek secara real time mesin mana saja yang sedang berjalan. Berapa total pendapatan masuknya, berapa pengeluarannya, semuanya itu sudah bisa langsung dicek sama bapak dan ibu langsung dari aplikasi tersebut. Jadi dalam satu aplikasi itu udah include keseluruhan, baik itu mesin berjalan, baik itu pengeluaran kasir hari ini belanja apa, baik itu income hari ini sudah berapa, sehingga bapak dan ibu tidak perlu lagi melakukan penghitungan secara manual. Jadi misalnya seperti kemarin libur lebaran, bapak dan ibu bisa berlibur, laundry bisa berjalan, walaupun sedang tidak berada di lokasi laundry, bisa melakukan pengecekan mesin itu sedang berjalan, pengeluaran berapa, pemasukannya berapa, dan itu secara real time. Misalnya ibu bapak mau lihat di jam 10, itu udah ketahuan. Misalnya nanti sore mau ngecek lagi jam 3 sore, bisa kelihatan. Mau ngecek lagi di jam 4 atau jam 5, atau misalnya pun nanti malam, itu bisa dilakukan secara real time karena handphone bapak dan ibu sudah terkonek dengan aplikasi si kasir. Berikut saya kasih lihat, ini adalah tampilan aplikasinya untuk si kasir. Dan ini adalah tampilan untuk aplikasi buat si owner. Nah, saya jelasin dulu satu-satu ya. Oke, saya mulai dari aplikasi kasirnya dulu ya. Nah, kalau di kasir, biasanya mereka di saat customer datang, nanti kasir langsung mengarahkan, Pak, mesin washer nomor 3 ya, Pak, D2 ya. Nah, itu mereka si kasir langsung mengarahkan. Habis itu, di saat melakukan payment, si kasir masuk ke transaksi. Nah, nanti di sini sudah terbagi menjadi dua. Si customer-nya mau melakukan pembayaran secara cash atau melakukan pembayaran secara kris. Kalau misalnya pembayaran secara cash, tinggal langsung tekan yang cash, pakai kris, tinggal scan barcode, nanti lanjut lagi. Lalu saya contohkan misalnya customer melakukan pembayaran secara cash. Saya tekan cash, nah nanti jikalau sudah melakukan pembayaran, dari tablet ini, si kasir menghidupkan mesinnya. Jadi misalnya contoh yang mau dihidupkan W1. Jadi tinggal pencet aja washer 1. Nah, itu mesin secara otomatis langsung berjalan. Lalu di menu yang kedua, ini ada input expense. Jadi ini maksudnya si kasir jikalau melakukan pengeluaran, misalnya beli gas, beli ada pembelanjaan lain, nah itu bisa langsung dimasukkan ke menu input expense. Nah, ini tinggal langsung dimasukkan pembelanjaannya apa, totalnya berapa, harganya berapa, nanti tinggal oke, nanti dia masuk di kolom yang bawah.
Lalu kita masuk ke menu history. History ini jadi mengetahui berapa jumlah mesin yang berjalan dan juga berapa pendapatan yang kasir dapatkan dalam satu shift. Lalu saya lanjut ke menu absensi. Menu absensi ini adalah jadi kasirnya online. Kasir masuk, login. Nah, itu sudah langsung terhitung dia absen. Jadi kita bisa cek kasir kita on time nggak datangnya, kasir kita telat nggak datangnya. Jadi itu adalah ini 4 item ini adalah menu dari aplikasi kita buat si kasir. Saya lanjut ke aplikasinya si owner ya. Oke, ini tampilan buat aplikasi si owner. Nah, di aplikasi si owner ini kan ada switch scan. Switch scan ini maksudnya itu adalah mengetahui bahwa ada berapa mesin yang sedang berjalan di dalam laundry kita. Contoh misalnya ini, yang hijau ini mesinnya berjalan, yang merah mesinnya tidak berjalan. Oke, ini langsung kelihatan ya. Jadi real time. Nanti kalau mesinnya mati, mesin di outlet kita mati, dia pun akan berubah menjadi merah. Jadi gampang. Nah, terus di paling bawah ini ada total. Maksudnya itu adalah sudah 40 kali load. Kalau misalnya di koin 40 koin, atau misalnya di kartu itu 40 tab. Jadi di sini udah ketahuan sudah 40 kali berjalan. Kali 10.000 udah 400.000 pendapatan kita hari ini. Oke, saya back. Habis itu dia di absensi. Absensi ini ketahuan, jadi si kasir logout. Untuk absensi ini, jadi kita tahu bahwa si kasir login jam berapa. Apakah dia telat atau dia on time, itu kita ketahuan dari sini. Habis itu saya back lagi. Oke, di sini saya masuk ke menu cash flow. Cash flow ini adalah pendapatan dan pengeluaran si laundry. Jadi pendapatannya sudah berapa, pengeluarannya berapa. Nah, itu langsung ketahuan di sini. Jadi total income kita berapa lama, itu langsung kedetek di sini. Saya lanjut lagi. Lalu kita masuk ke folder expense. Nah, expense itu sama seperti tadi yang di aplikasi kasir. Ini buat ngedetek apa aja sih pengeluaran kasir kita hari ini. Jadi kita secara real time kita tahu kasir belanja gas berapa hari ini. Kasir misalnya melakukan pengeluaran apa hari ini. Nah, itu langsung kedetek di sini, langsung terbaca ya Bapak Ibu. Lalu saya masuk ke history. Nah, folder history ini jadi terlihat kasir kita, misalnya kasir pertama, kasir A, melakukan penjualan tunai 5, melakukan penjualan menggunakan kris 2. Nah, itu terlihat secara real time. Atau nanti misalnya kasir B, QRIS-nya lebih banyak, bisa sampai 7 atau 8, ternyata cash-nya hanya 8, A hanya 2 atau 3. Nah, itu nanti terlihat dari sini ya, Bu. Jadi kesimpulannya adalah, laundry dengan sistem aplikasi ini adalah inovasi dari sistem-sistem laundry yang sudah ada. Mulai dari laundry coin, laundry card, dan kita mengadaptasi sedikit dari sistem kasir laundry konvensional. Dan dikarenakan laundry aplikasi ini sudah berbasis digital, jadi itu lebih memudahkan owner dimanapun berada, itu bisa melakukan pengecekan secara real time tanpa terhalang apapun juga. Namun, apakah laundry coin dan laundry card sudah tergolong ketinggalan zaman? Jadi gini, menurut saya pribadi. Laundry coin, laundry card, laundry aplikasi, sebetulnya itu adalah segmen pasar mana yang mau Bapak dan Ibu hajar. Misalnya laundry coin itu lebih cocoknya dengan segmen middle atau middle low. Laundry card itu bisa dengan segmen pasar yang middle atau middle up, dan laundry aplikasi ini sudah bisa menyeluruh middle, middle up, middle low, itu sudah bisa semua karena beberapa bisnis, beberapa sistem usaha sudah melakukan yang namanya cashless. Jadi kita pun sebagai penggeliat bisnis laundry, mau nggak mau, harus nggak harus, kita harus ikutin bahwa perkembangan zaman itu sudah mulai ada, mulai mengikuti perkembangan yang namanya pembayaran secara cashless. Jadi misalnya begini,
Misalnya Bapak dan Ibu, para calon pengusaha laundry. Bapak dan Ibu yang pengen buka usaha laundry. Saya mau buka usaha laundrynya, sistemnya apa ya? Konvensional kah? Koin kah? Kartu kah? Tapi saya masih punya keterikatan kontrak nih. Misalnya Bapak dan Ibu masih bekerja di satu instansi, atau Bapak dan Ibu pengen mempersiapkan pensiunnya. Nah, menurut saya pribadi, sistem aplikasi ini, sistem laundry aplikasi ini sangat menunjang buat Bapak dan Ibu. Karena pertama, itu mengurangi mobilitas Bapak dan Ibu ke laundry. Tapi Bapak dan Ibu tetap bisa mengeceknya secara real time. Yang kedua, Bapak dan Ibu bisa ngecek on time nggak karyawan kita masuknya. Terus yang ketiga, Bapak dan Ibu sudah bisa menghitung pengeluaran, menghitung pemasukan secara real time. Terkadang kan kita punya satu ketakutan, nanti karyawan kita curang nggak ya? Nanti mereka melakukan ngambil duit kita nggak ya? Nanti ada pengeluaran yang dicurang-curangin nggak ya? Nanti toko bukanya nggak on time lagi. Nah, kita bisa pangkas itu semua pikiran-pikiran buruk kita hanya melalui satu aplikasi ini. Sekian video kita kali ini. Dan buat Bapak dan Ibu yang mungkin masih punya pertanyaan atau masih punya ganjelan-ganjelan yang pengen ditanya seputaran laundry, baik itu laundry konvensional, baik itu laundry self service, silahkan langsung chat konsultasi langsung ke admin saya, atau bisa langsung datang ke kantor saya untuk diskusi secara langsung dengan saya. Kita terbuka buat Bapak dan Ibu yang mau sharing tentang bagaimana sih saya sebagai pemula buat sukses di dalam bisnis laundry. Kami welcome kok. Jadi, Bapak dan Ibu bisa tahu dulu apa aja sih resiko-resiko yang bakal Bapak dan Ibu hadapi di dalam bisnis laundry ini, bagaimana sih perhitungan HPP dan bagaimana perhitungan BEP-nya, serta berapa sih modal yang harus diinvestasikan dan berapa lama bisa kejar buat balik modalnya. Oke, sekian dulu dari saya. Mulia Jaya Abadi hadir memberikan solusi di tengah kebutuhan masyarakat.